Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat seluruh siswa 8th grade students ya. Yang kemarin sempat 2 minggu yang lalu saya tugaskan pada page 193 ya kalau nggak salah ya, atau halaman 193 mengenai jumble sentence of recount text ya. Menyusun sebuah teks recount dengan beberapa kalimat yang masih acak dan disusun lagi menjadi sebuah paragraf yang baik. Nah, kali ini akan kita bahas seperti apa bentuk paragraf atau bentuk teks recount yang baiknya. Check this out setelah tayangan ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kemarin informasinya yang halaman 193 ya, kamu kerjakan, difoto, kemudian dikirimkan ke link yang sudah saya berikan. Nah, sekarang untuk kita coba untuk pembahasannya mana yang sekiranya yang baik, yang benar. Nanti setelah ini, setelah saya bahas, nanti ada informasi akan saya berikan hasil pekerjaan kalian dan akan saya tampilkan di tayangan-tayangan di akhir-akhir tayangan ini ya. Oke, sekarang kita lihat untuk part 1-nya. Kita bahas dulu. Ini ada part, ada 3 part, atau maksudnya ada 3 bagian yang kata-katanya yang masih acak. Nah, kita lihat di sini. When we got there, some farmers were milking the cows ya. Ini on Sunday morning, we early before sunrise we walked to the farm. Biasanya yang kalau kita lihat di sini ya, kalau misalnya kita lihat partnya, biasanya menceritakan awal penulis dulu. Nah, ini nih biasanya nih, awalnya nih. When I was, jadi sama seperti yang spatula tadi ada kata when I was, dan di sini ya, yang punyanya siapa nih? Nih, ya kan? Di sini kan dia bilang di sini ada when I was grade 3, I had a little accident. Nah, sekarang yang ini adalah seperti ini. Berarti jawabannya untuk yang part pertama atau bagian yang satu adalah when I was in grade 6, my class had a tour to a small village. Ya, nah ini untuk part 1-nya. Bagian-bagiannya nanti akan saya jelaskan, nanti ada beberapa slide yang sudah saya bikin. Kemudian ketika saya di kelas 6, kelas saya mengadakan sebuah tur ke desa kecil ya. Nah, di sini dia menjelaskan apa yang ada di sini. Ini adalah event pertamanya. Ini adalah when I was in grade 9, ini adalah sebuah orientation. Eventnya ini langsung ke eventnya ini, bukan kejadiannya. Kemudian untuk part yang kedua dan ketiga atau part 2 and part 3. Oke, sekarang ini untuk yang part 1-nya. Sambil saya terjemahkan. Part 1, when I was in grade 6, my class had a tour to a small village. Ya, ketika saya di kelas 6, kelas saya memiliki tur, bukan memiliki turnya maksudnya ya. Ikut tur ya ke sebuah desa kecil. Kemudian we visit a cow farm. Kami mengunjungi peternakan sapi. Cow sapi ya. Kami mengunjungi a cow farm, peternakan sapi. Cow sapi ya. Oke. Cow sapi. We got there. Kami ke sana in the late afternoon. Sudah menjelang sore ya. Sore on Saturday. Pada hari Sabtu, maksudnya Sabtu sore. Udah telat bener gitu ya, udah sore bener. It was almost sunset, hampir matahari terbenam, berarti menjelang maghrib dong ya. We spent the night in the big house ya, kami menghabiskan malam di sebuah rumah besar. Itu yang part 1-nya ya. Kemudian kita ke part 2. On Sunday morning ya, pada pagi hari minggunya, we early before sunrise, kami
mulai pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit, maksudnya before sunrise itu mungkin subuh ya. We walk to the farm, kami berjalan-jalan ke peternakan. When we got there, begitu kami nyampe di sana, some farmers, beberapa petani atau beberapa ternak, were milking the cow, ya, mengambil atau memerah susu sapi, bukan menyusui sapi guys, ya. Jadi para petani were milking the cow. Jangan kamu beranggap ini menyusui sapi, enggak. Jadi para petani mengambil susu sapi. They are told us to try it. Mereka mengatakan kepada kami untuk mencobanya, but it was not easy. Tapi ini tidak mudah, ya. After we make the cows, setelah mengambil susu sapi, we had breakfast. Kami sarapan. We had a very nice hot milk for breakfast. Kami sarapannya menggunakan apa ini? Menggunakan atau sarapannya dengan susu panas yang sangat lezat. Oke, untuk part 3-nya kita lihat. After breakfast, setelah sarapan, we help the farmers. Kami menolong para petani atau para peternak. Some of us help them to feed the cows. Beberapa dari kami menolong mereka untuk memberi makan sapi. And some of us, beberapa dari kami, help the farmer wash the cows. Ya, menolong petani. Ini bukan mencuci ya, maksudnya memandikan sapi, maksudnya gitu. Jadi sapi itu harus dimandikan kalau sapi untuk menghasilkan susu itu, ya, biar susunya enak gitu ya, steril, mantap gitu. At 10, pada jam 10 itu rest, kami beristirahat. They gave each of us a big glass of cold fruity yogurt. Nah, mereka memberi kami sebuah yogurt ini seperti Yakult itu ya. Kemudian yogurt buah-buahan ya, yang dingin, sebuah yogurt gelas besar ini maksudnya kan. Nah, then kemudian we went home. Kami kembali pulang. I will never forget the trip to the farm. Saya tidak akan pernah lupa perjalanan ke peternakan. Nah, biasanya ada beberapa part-part di sini ya. Untuk beberapa kali depan rencananya kita mau ulangan. Jadi ulangannya ada di via khusus saja. Tapi pertanyaan-pertanyaannya biasanya seperti ini. Pertanyaan misalnya saya informasikan what is the text about? Misalnya seperti itu. Pertanyaannya what is the text about? Tentang apa teks tersebut? Nah, nanti jawabannya hanya kamu cukup menjawab the text is about the writer past experience tour to small village, misalnya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya misalnya when the writer and his friends ya, atau her friends. Sebenarnya saya nggak tahu ini ya, sering nggak tahu ini perempuan atau laki-laki yang bercerita ini. Soalnya dia langsung mengatakan I saja di situ. Sini ada kata I. Nah, when the writers and his friends visit the farms atau cow farm. Nah, berarti kamu cukup menjawab dengan kata in the late afternoon on Saturday. Ya, kenapa? Karena di situ dikatakan bahwa when, pertanyaan when itu artinya kapan? Kapan sih si penulis dan teman-temannya mengunjungi cow farm, peternakan sapi? Jawabannya kapan? Jadi jawabannya di sini kan dia bilang we got there in the late afternoon on Saturday. Nah, kemudian where that his or her sleep, seperti itu, di mana dia tidur, gitu kan? Nah, di situ dia bilang jawabannya adalah in a big house, di sebuah rumah besar. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi misalnya we got there, ada kata we di sini.
We digaris bawahi. Misalnya dikatakan di sini ada tanda kutip nantinya, when we got there, bla 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 bla. Pertanyaannya, the underlined word refers to. Kata yang digaris bawahi ini kata we. We ini maksudnya ditanyakan we ini apa gitu. We ini artinya kan kami atau kita. Kita itu siapa? Berarti si penulis dan teman-temannya, berarti the writer and his friends. Untuk bocoran, untuk strateginya. Kemudian, misalnya di sini dikatakan ada kata nice. Pertanyaannya adalah ini di garis bawah ini misalnya di sini. We had a very nice hoping. Di sini di garis bawahi nice. Kemudian di situ dibilang ada di garis bawahi the underlined word has similar in meaning with apa. Jadi maksudnya kata yang di garis bawahi itu mengandung makna yang sama dengan apa. Nice itu kan artinya baik, berarti bisa better, good gitu kan. Seperti itu. Nanti ada soalnya pilihan ganda kok. Nah kemudian they give each of us a big glass of cold fruity yogurt. What did the farmers give to the writers and his friends? Apa yang si para petani berikan kepada si penulis dan teman-temannya? Berarti ini jawabannya. A big glass of cold fruity yogurt. Yang harus kamu perhatikan adalah yang pertama, kalau menanyakan rujukan kata kamu harus memperhatikan yaitu yang namanya pronouns. Misalnya kata ganti ada we, ada us, ada they ya. Untuk khusus yang recount text kamu harus mempelajari yang namanya ini nih, kata kerja kedua. Di sini kata we went home, ada gave kata kerja keduanya, kemudian help ini yang kata kerja yang beraturan ya. Kata kerja yang tidak beraturan misalnya seperti told, us, told. Ini beraturan nih. Pokoknya pakai ed ini beraturan. Nah, sedangkan yang kata kerjanya, pembentuk kata kerja adalah had. Nah, ini. Nah, itu harus kamu ketahui. Kemudian kamu harus tahu jalan ceritanya, urutan-urutan kejadiannya seperti apa. Begitu saja ya. Jawaban atau pembahasan mengenai materi kita yang 2 minggu yang lalu yang saya berikan via link, kemudian kamu jawab, kemudian kamu kirim. Nanti hasil pekerjaan kamu akan saya berikan setelah